flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Di samping timnas Indonesia yang bermain di ASEAN Cup 2024, saat ini Bahrain ternyata juga mengikuti turnamen yang serupa bernama Piala Teluk 2024. Menariknya, Bahrain selalu menang di pertandingan grup. Bahkan striker Irak yang baru-baru ini timnya kalah mengakui bagaimana kekuatan Bahrain dalam menjalani kompetisi. Sesuatu yang membuat kepercayaan diri meningkat setelah sebelumnya sempat ragu-ragu karena FIFA sudah memutuskan untuk laga tetap digelar di Indonesia. Sementara seorang baru bagi Asia. Lantas gimana kata legend Jepang dan sepercaya diri apa Bahrain untuk melawan Indonesia? Untuk itu, mari kita cari tahu bersama cuy. In this game we play, gonna seize the day. Perlu diketahui, selain negara-negara Asia Tenggara yang menggelar turnamen ASEAN Cup di luar kalender FIFA, negara-negara Arab di Teluk Persia juga mengadakan turnamen bersama Gulf Cup atau biasa dikenal dengan Piala Teluk. Turnamen 2 tahunan ini diikuti oleh 8 tim yang dibagi menjadi 2 grup sama seperti AFF, 2 tim pemuncak klasemen yang akan lolos ke babak gugur. Menariknya, meski di luar matchday, sejumlah negara tetap menggunakan skuad utama, termasuk Bahrain, musuh bebuyutan fans Garuda. Tergabung dalam grup B, si paling drama alias Bahrain menjadi pemuncak klasemen sementara setelah mengalahkan Arab Saudi dan Irak. Dengan ini, Bahrain dipastikan masuk semifinal meskipun masih menyisakan 1 laga. Dalam 2 laga sebelumnya, Bahrain mampu mengalahkan Saudi dan Irak yang memakai skuad utama semua, 2-3 lawan Saudi dan 2-0 lawan Irak. Sesuatu yang cukup disorot oleh media lokal, mengingat si paling drama memang calon lawan timnas Indonesia pada matchday Maret mendatang. Tak hanya media saja, striker Irak Ayman Hussein yang kesusahan mencetak gol juga mengakui kekuatan Bahrain. Ayman menilai melewati pertahanan Bahrain cukup sulit, terlebih skema penyerangan juga tak kalah menakutkan. Kami tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol melawan tim nasional Bahrain yang terorganisir dalam pertahanan dan serangan apapun. Kami tidak beruntung dan kami berharap bisa menebusnya di pertandingan berikutnya, ungkap Ayman dikutip dari iNews.com. Sementara itu, rekan Ayman Hussein Muhammad Ali setuju bahwa timnas Bahrain memakai pertahanan yang solid. Kami memberikan semua yang kami miliki di 2 babak melawan tim Bahrain, tapi kami tidak berhasil. Kami mengucapkan selamat kepada tim Bahrain. Yang pantas memenangkan pertandingan adalah menang dan kalah, bukan memenangkan setiap pertandingan, jelas Ali. Tentu saja hal ini seperti membuat kepercayaan diri Bahrain meningkat drastis, apalagi kalau sampai bisa juara, bisa koar-koar nih Bahrain. Bahkan saat memastikan diri lolos ke semifinal saja, mereka dianggap sombong saat melakukan perayaan kemenangan. Salah satunya postingan yang ini jadi sorotan, sebab dalam keterangan unggahan tersebut menuliskan sesuatu yang memang seperti menyombongkan diri. Kegembiraan kami tidak pernah berakhir, ungkap keterangan perayaan Bahrain. Voices all around me, whispers through the crowd. Saat Bahrain yang begitu percaya diri, di sisi lain ada legenda timnas Jepang Keisuke Honda yang makin melihat Indonesia sebagai ancaman di Asia. Menurut ex pemain AC Milan, skuad Garuda menjadi lebih disorot karena tidak bisa dipungkiri pemain diaspora yang terus-menerus bergabung, meningkatkan kualitas dan level permainan. Timnas Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut, sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ungkap Keisuke Honda, sumber TV1news.com. Tak heran, meningkatnya timnas Indonesia secara pesat menjadi sorotan dunia, termasuk legenda asal Jepang ini, sebab sebelumnya Moriyasu juga pernah mengatakan hal yang serupa. Dengan ini, Ron 3 tentunya akan jadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia.
Kualitas yang ada akan diuji, sebab konsistensi juga tak kalah pentingnya coy. Kalau bisa terus konsisten, bukan gak mungkin Indonesia memang akan jadi ancaman bagi sejumlah tim di Asia. Seperti apa yang dikatakan Keisuke Honda tadi, ya kan? Melihat Bahrain yang makin jumawa dan di satu sisi skuad Garuda juga terus menambah kekuatan seperti Ole yang sudah fix, menurut pandangan Mimin harus tetap waspada sih, jangan sampai kita ikut jumawa seperti lawan juga. Justru harus merendah atau terlihat biasa saja seperti Jepang. Biasanya justru lebih mengejutkan dibanding banyak koar-koar. Pada matchday sebelumnya kan kita sudah banyak belajar, mulai dari terlalu jumawa saat melawan Cina dan berakhir dengan kekalahan. Hingga lawan Jepang, juga Moriyasu mengajarkan untuk tidak memandang remeh lawan. Dari situ Mimin pikir lebih baik diam dan buktikan, terlebih kondisi timnas Indonesia yang saat ini masih kurang kondusif. Karena ada serangan buzzer juga, bisa dijadikan pelajaran penting untuk kembali bersatu. Ya, baru-baru ini Erick Thohir juga menyatakan untuk kembali menyatukan timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Best 11 soal perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk pencapaian-pencapaian timnas Indonesia. Ketum PSSI tersebut menyatakan respeknya kepada Sintayong. Sudah 4 tahun bersama membangun timnas Indonesia sejauh ini. Hal pertama yang saya lakukan setelah terpilih jadi ketum PSSI adalah mengimplementasikan bagaimana kami dapat membantu pelatih mengembangkan sepak bola Indonesia. Topik pertama yang kami diskusikan adalah pengembangan program tersebut untuk membuat sumber daya ini bisa diakses oleh timnas Indonesia. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki, dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Sintayong untuk sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dilansir dari Best 11. Nah kan, Pak Ketum aja masih sangat percaya kepada Coach Shin. Masa sih kita tergiring opini buzzer? Untuk itu hati-hati teman-teman, jangan sampai kemakan omongan manis dari buzzer. Ataupun kalian jangan sampai ikut-ikutan dibayar untuk jadi buzzer. Kalau sampai mau jadi buzzer, itu artinya mengkhianati timnas Indonesia sendiri sih. Parah coy. Intinya, jangan sampai terpecah belah cuma karena kelakuan oknum-oknum yang gak mau timnas maju. Cukup dukung saja apapun hasil akhirnya nanti, ya kan? So, itulah berbagai pondasi yang kini sedang kembali dibangun oleh Erick Thohir dan Sintayong. Semoga bisa kembali kokoh, dan dari sini juga harusnya semua bisa belajar banyak sih. Kalau yang punya buzzer itu bukan Sintayong, melainkan oknum yang gak suka sama prestasi timnas Indonesia sejauh ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.